Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nikmat Hidayat, ruang logika yang tidak tunduk pada kekuasaan dan tidak percaya pada basa-basi politik. Hari ini kita bahas penyakit kronis Indonesia, korupsi. Tapi jangan buru-buru marah, karena mungkin kita juga bagian dari masalahnya. Korupsi bukan oknum, tapi sistem. Setiap kali korupsi terbongkar, narasi klise selalu muncul. Itu hanya oknum. Tapi kalau tiap lembaga, tiap periode, tiap pejabat ada yang korup, berarti sistemnya yang rusak. Indonesia bukan lagi darurat korupsi. Kita sudah biasa dengan korupsi, dan ketika rakyat sudah tidak marah, itu artinya moral sedang koma. Demokrasi jadi bisnis. Dari demokrasi ke demokursi. Politik kita sudah berubah dari pertarungan gagasan menjadi pertarungan modal. Caleg perlu miliaran untuk masuk DPR. Lalu logikanya simple, investasi harus balik modal. Dari mana? Ya dari korupsi. Maka jangan harap kebijakan publik akan rasional, karena ia dikendalikan oleh hutang politik. Demokrasi kita digadaikan oleh uang. KPK mati pelan-pelan. KPK dulu garang, kok kini tumbang? Revisi Undang-Undang KPK 2019 adalah skandal legal. Mereka bilang demi penguatan, padahal itu amputasi. KPK kini seperti harimau tanpa taring, duduk manis dalam sistem yang mengebiri. Ketika lembaga anti korupsi tidak lagi independen, maka korupsi berubah dari kejahatan menjadi prosedur. Oligarki, penguasa di balik penguasa. Siapa sesungguhnya yang berkuasa? Politik kita tak lagi dikendalikan oleh rakyat, tapi oleh uang. Oligarki adalah sponsor utama kekuasaan. Mereka tidak ikut pemilu, tapi mengatur hasilnya. Rakyat hanya jadi alat, bukan tujuan. Jangan heran kalau proyek negara lebih banyak untungkan investor, bukan masyarakat. Negara ini milik mereka yang mampu membayar, bukan mereka yang memilih. Lalu solusinya apa? Ya dimulai dari kita. Revolusi dimulai dari kesadaran. Pertama, akui dulu bahwa sistem ini bobrok. Jangan terjebak euforia pemilu yang palsu. Kedua, dorong pendidikan politik sejak dini. Bukan lewat seremoni, tapi lewat kesadaran kritis. Ketiga, rombak tuh pembiayaan politik. Negara harus dan wajib biayai partai lewat sistem terbuka, agar tidak lagi bergantung pada cukong-cukong. Dan keempat, dukung gerakan masyarakat sipil, karena perubahan tidak akan datang dari istana, tapi dari jalan. Negara ini tidak akan berubah kalau kita terus diam. Jangan lupakan kasus-kasus yang terjadi. Jangan terkecoh pengalihan isu. Kita butuh rakyat yang cerdas,
dan kecerdasan yang berani. Saya Nikmat Hidayat, sampai jumpa di ruang logika selanjutnya. Dan ingat, berpikir adalah tindakan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.